Ini di koleksi saya sih Pak sebenarnya, bukan di toko bukunya. Judulnya Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar. Serius lu ada judul buku itu? Iya, Literasi itu lagi tingkat. Betul. Supaya buku tuh cepat laku gitu loh. Betul Pak. Gitu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Dulu Pak. Bapak nggak mau beli buku atau minta rekomendasi? Oh ya boleh. Ini Pak. Bapak kan sering dianggap keras. Masa sih? Gemoy begini kok. Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo, saya kasih oleh-oleh masing-masing satu buku yang sama Pak. Opoy. Onijin ini judulnya adalah buku Undang-Undang Dasar 1945. Supaya Bapak selalu ingat bahwa negara kita punya konstitusi, Pak. Oke, baiklah. Sebelum nanti ada tukang bakso lewat di depan rumah gue, Gak apa-apa ya tukang bakso lewat kita dibeliin lah. lu kelamaan di luar negeri lu nggak ngerti kode tukang bakso lewat. Apa tuh? Lu nggak tahu ya? Fan, lu tahu nggak, Fan? Intel ya. Oh Intel. Emang sampai sekarang tuh Intel masih tukang bakso? Iya, jadi kan bercanda gitu kalau ngomongnya agak-agak miring, awas ada tukang bakso lewat di depan pakai HT. Oh, tapi kemarin gue lihat ada tentara jualan ketoprak pakai baju Ya. tentara. Orang bilang Intel katanya. Masa Intel pakai baju tentara? Gue bilang kayak gitu. Ya lagi liburan kan. Kan oh, jadi kalau dia lagi kerja, dia nggak pakai baju tentara. Kalau dia kan dia pakai baju preman, nggak ketahuan. Nah kalau libur, ya gue pakai baju tentara lah. Kalau libur, Kacau. nah iya dong. Ben, lu kalau ke kantor pakai baju kantor, lu lagi libur ya pakai baju santai. Masa kalau Intel kan kebalikannya, lu harus ada pakai baju beda, masa pakai baju yang sama. Jadi kalau kerja lu pakai baju tukang bakso gitu, tapi kalau lu lagi libur lu pakai seragam gitu ya. Kan lagi libur ya. Kacau loh. Ya wes, kita langsung mulai rekaman sebelum Toto suaranya mulai hilang lagi. Dia masih di KL, Van. Tes. Suaranya kecil apa gimana nih? Aman ya? Aman. Jadi episode kali ini tuh sebenarnya di idenya itu terpicu dari tahun 2018 akhir tepatnya. Waktu itu kita bikin satu episode dan episode itu adalah masuk dalam 5 besar dengan pendengar terbanyak dalam sejarah Kepo Buku. Belum tentu juga yang ini kita bikin bakalan gede juga sih ya. Belum tentu. Tapi waktu itu memang momennya pas. Jadi momen itu waktu itu lagi menjelang Pilpres tahun 2019. 2018 itu kita rekaman itu kalau nggak salah setelah bulan Agustus. Jadi baru saja mulai pendaftaran calon. Jadi calon-calonnya udah ketahuan gitu kan. Terus di tengah kebosanan kita mau bahas apa lagi ya gitu. Tiba-tiba muncul ide, ini aja kita nebeng popularitas pansos. Jadi kita pansos dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi waktu itu temanya adalah rekomendasi buku untuk para capres. Itu tahun 2018 akhir. Nah, di 2024 karena ini sebentar lagi akan Pilpres juga, kita jadi kepikiran gimana kalau kita bikin hal yang sama. Itu sempat kita lempar di Instagramnya Kepo Buku dan ternyata banyak yang menyambut juga toh. Oh iya, gue nggak ngecekin tuh gimana tuh. Wow, seru-seru bukunya, seru-seru. Oh, boleh tuh kita. Bentar nih. Kayak misalnya ada yang nyaranin buku Madilog. Ya Allah, Madilog. Ada yang nyaranin bukunya Terelie yang judulnya Teruslah Bodoh, Jangan Pintar. Oh bagus tuh, bagus. Terus ada lagi yang nyaranin kayak bukunya Durga Umayinya Romo Mangun gitu kan. Itu Stephen tuh biasanya tuh ya favorit buku-buku kayak gitu tuh. Terus ada yang nyaranin buku atau artikel dari Desi Anwar, kumpulan artikel dari Desi Anwar judulnya Being Indonesian. Oke. Majalah Bobo. Iya, majalah Bobo juga ada yang nyaranin. Oh, ada siapa itu? Siapa penjahatnya? Tidak usah kita sebutkan namanya ya, biar nanti tukang bakso nggak lewat depan rumahnya. Ada nih Mary Shelley's Frankenstein. Nangkep nggak lo? Itu maksudnya kenapa? Kita nggak nanya alasannya ya. Tapi dia jelasin. Cuma gue ceritain di sini nggak ya? Ya udah lu cari latar belakang ceritanya ini aja deh, Frankenstein gitu ya. Terus ada yang nyaranin bukunya ini Max Havelaar. Oh, oke. Gitu. Keren-keren sih pada ngasih idenya tuh. Ada juga yang bilang akhirnya bisa ngelihat wajah asli Stephen di mana. Oh, di salah satu posting. Telat amat. Terus apalagi ya? Oh, nih.
Bungkam Suara, karya J.S. Khairen. Lo punya buku-bukunya J.S. Khairen nggak, Van? Terakhir ada satu yang Melangkah. Oh, oke. Terus ada satu lagi nih. Ada yang nyaranin Puspa Bangsa, of course lah. Yang nyaranin bapak penulisnya. Itu perlu tuh. Oh, ada lagi nih bilang Il Principe dari Niccolo Machiavelli. Berat. Ada yang nyaranin Laut Bercerita. Aduh, oke. Itulah beberapa di antaranya. Terus gue langsung kontak-kontakan kan kita di grup. Yuk kita juga bikin ini yuk, rekomendasi buku gitu. Nah, saat rekaman kali ini kita mau coba sharing buku-buku apa aja itu yang akan disarankan oleh para host Kepo Buku untuk para calon presiden yang kebetulan sekarang ada Pak kok gue lupa ya nomor 1 ya? Pak Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Pak Ganjar Pranowo gitu. Jadi masing-masing 2 buku lah paling tidak, walaupun kalau mau lebih juga boleh. Tapi kita mulai dari siapa nih? Steven kali ya, Van, buku pertama lu, Van? Boleh. Lu mau rekomendasikan untuk Pak Anies, Pak Prabowo dan Pak Ganjar apa tuh, Van? Bisa nggak sih Bang Rane berperan sebagai Prabowo gitu, terus nanya nongol di toko buku kan, terus nyari buku gitu. Boleh aja. lanjut. Ya Allah, dia teriak. Oke nih. Steven tuh agak bingung. Buku apa aja yang mau direkomendasiin. Makanya waktu itu gue bilang sama Steven, gini aja, Van, anggap aja misalnya Pak Amin lagi Pak Anies. Ketahuan lo dukung siapa lo. Pak Anies, Pak Prabowo. Tapi kan Pak Amin Rais kagak nyalon. Oh iya, Amin Rais nggak nyalon. Dia sekarang jadi petisi 100. Oke. Jadi gue anggap aja gue bilang sama Steven, anggap aja ceritanya Pak Anies, Pak Prabowo sama Pak Ganjar datang ke toko buku Kesatria Buku di Ambon gitu kan. Tapi gue gak punya toko buku, gimana? Enggak, buat Steven. Steven dia maaf. Bentar, gue joget Gemoy dulu. Aduh. Jadi gue sekarang ke toko bukunya Steven, terus langsung bilang gitu ya, Mas Steven, saya tuh sering denger Kepo Buku. Itu bagus sekali tuh podcast itu, ya. Jadi ada rekomendasi buku apa buat saya? Pak Prabowo, ini ada beberapa rekomendasi. Ini yang pertama nih ada komik nih, Pak. Judulnya A Man and His Cat. Ini nih kan saya kira Pak Prabowo lagi kampanye kiri kanan ya. Dari sini ke sana mungkin bisa menurunkan tensi sambil dibaca di pesawat gitu ya. Ini komik kucing nih. Anda tahu pasti kalau saya tuh suka kucing ya. Oh iya, kan Bobby itu kucing paling viral ya dulu. Iya. Nah, ini yang pertama ya, Pak. Lalu ada lagi. Tunggu dulu Mas Steven. Jadi yang tadi A Man and His Cat itu komik cerita tentang apa itu? Jadi ceritanya nih tokoh utamanya ketemu sama kucing di pet shop. Dia ini seorang pianis handal gitu, tapi dia kesepian gitu setelah ditinggal istrinya gitu. Nah, dia menemukan kebahagiaan dan ceritanya tuh lanjut dan bergulir dengan si kucing gemoy gitu, namanya Fukumaru. Mas Steven, ini gue sekarang ganti jadi Anies Baswedan. Saya mau protes dulu sedikit nih Mas Steven. Anda tadi ngirimnya buat Pak Prabowo itu yang buku A Man and His Cat itu cocok buat saya karena saya punya 3 malah kucing saya. Oh begitu ya Pak. Ada namanya Lego si kaki 3, ada Oboy, dan juga ada yang namanya Aslan. Gitu Mas Steven. Jadi itu buku buat saya juga Mas Steven, bukan hanya buat Pak Prabowo. Oke, boleh Pak. Memang ada beberapa buku untuk yang lain juga. Oh boleh. Ngomong-ngomong ini juga untuk semua capres sih Pak Prabowo. Iya, itu ada buku yang bagus tuh, Filosofi Kebahagiaan, Fahrudin Faiz. Oke. Penjelasannya coba nanti dilihat di kepobuku.com aja ya Pak. Terus kenapa Filosofi Kebahagiaan justru ingin lu sarankan kepada 3 capres Indonesia?
Itu yang pertama tuh karena butuh apa ya, yang happy-happy ya selama nanti menjabat gitu ya. Dan yang paling pasti itu bapak-bapak capres nih butuh yang namanya 6S gitu. Apa tuh? Iya, Oh, oke. yang terpenting lah dalam mengelola negara juga gitu. Betul. Nah, ada 2 buku juga nih yang untuk saya kasih ke Pak Prabowo nih. Yang pertama ada Profesi Wong Cilik, Spiritualitas Pekerjaan-Pekerjaan Tradisional dari Iman Budi Santosa. Ini ada tulisan yang bersahaja nih Pak dari Iman Budi Santosa nih Pak. Seperti Pemikat Perkutut, ada juga Abdi Dalam Keraton, Tukang Beca, Jagal Sapi, Pemandu Gunung, Purnawirawan juga nih terakhir nih. Iya. Kok bisa-bisanya ya ada Purnawirawan juga. Itu tentang apa bukunya itu, Mas Steven? Dia tuh kayak cerita-cerita pekerjaan Wong Cilik gitu loh Pak. Jadi di laju modernisasi gini kan pembangunan gitu kan tetap ada inspirasi-inspirasi lah Pak dari para profesi Wong Cilik ini gitu. Misalnya kayak Pemikat Perkutut nih kayak Wow. ternyata tuh bukan sekedar cuma cari perkutut gitu ya, tapi ya dia harus sesuai dengan lingkungannya gitu, nggak terlalu banyak ngambil perkutut juga gitu. Ada Wong Supit, ada Bakul Jamu Gendong, mungkin bisa bikin Bapak lebih membumi lah Pak, mengenal Wong Cilik yang ada di Indonesia nanti gitu. Iya. Terus ada satu lagi nih Pak. Banyak bener ini, Mas Steven. Apa lagi, Mas Steven? Kebetulan nih ini di koleksi saya sih Pak sebenarnya, bukan di toko bukunya, tapi mungkin pas nih Pak. Judulnya Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar. Serius lu ada judul buku itu? Iya, Ada don't sweat the small stuff, right? Steven kalau nggak salah. Judul aslinya gitu kan? iya betul. Ini dari karangannya Karangan. Richard Carlson, Pak Prabowo. Oke, kenapa Mas Steven? Ini kayaknya nih buku klasik yang kayaknya Bapak mesti pegang-pegang terus nih nanti kalau menang nanti di Pilpres gitu ya Pak. Soalnya banyak bab-bab singkat aja sih Pak, dan mungkin bisa memberikan guideline gitu ya. Aku coba liatin bab-babnya ya Pak. Boleh. Coba dibacain beberapa contohnya misalnya. Yang bab ketiga nih, hilangkan pikiran bahwa orang yang santai dan lemah lembut tidak dapat meraih prestasi tinggi. Oke. Ini kita liatin paragraf pertamanya ya Pak. Siap. Salah satu alasan utama kebanyakan dari kita selalu tergesa-gesa, cemas, dan bersikap kompetitif, serta menjalani kehidupan seolah-olah dalam keadaan darurat adalah kita takut bila kita menjadi orang yang lebih tenang dan lemah lembut, kita tidak bisa lagi mencapai sasaran kita. Kita akan menjadi malas dan bodoh. Tapi ada juga bab-bab yang lain tuh kayak misalnya jadilah seorang antropolog, pahamilah realitas terpisah, terus jadilah pihak yang lebih dulu melakukan pendekatan, terus tersenyumlah kepada orang tak dikenal, tatap matanya dan sapalah. Terus ada lagi cari tahu dulu supaya mengerti. Terus ada jadilah pendengar yang baik. Terus ada yang di bab ke-30 ini, pilihlah pertempuran Anda dengan bijaksana. Terus kalau buat Pak Ganjar mau kasih apa? Untuk Pak Ganjar sih ikut filosofi kebahagiaan aja sih Pak. Oh, filosofi kebahagiaan biar lebih tenang jiwanya. Ini terakhir nih Mas Toto, Bang Rane. Ini untuk siapa? Mas Gibran ya. Ini ada buku sejarah, buku analisis politik lah. Judulnya Takdir Indonesia dari Theodore Friend. Ini baru aja keluar terjemahannya. Ini dari para presiden dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno. Jadi kayak analisis politik dan komentator peristiwanya gitu ya. Jadi benar-benar buku penting, aku kira, yang mungkin bisa dibaca buat orang-orang yang pengen tahu perjalanan politik Indonesia ya. Oh, jadi lo ngatain, mau bilang Gibran kurang tahu nih perjalanan politik Indonesia nih. Oh, enggak juga. Ini kan biar tahu gitu ya masa kejayaan Majapahit hingga kepresidenan Megawati. Baiklah. Ini orang Ksatria Buku kalau udah nyaranin bukunya pasti banyak. Makanya buat capres kalau masih sempat nanti lagi ada kampanye di Ambon,
mampirlah ke Ksatria Buku, toko buku. Itu di jalan apa, Van? Di Jalan Aipati. Di Jalan Aipati. Itu nanti cari di situ, tanya yang namanya Steven, nanti bisa langsung tanya di situ ya, Pak Anies ya, Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar. Gitu. Tapi menarik ya bahwa Steven tuh ya kita nggak mau menafsirkan apapun, tapi sepertinya dia ingin mengkomunikasikan sesuatu dengan pilihan-pilihan bukunya gitu ya, baik untuk soal kucing. Jangan lupakan bahwa Pak Anies juga punya kucing, malah 3 lagi. Kalau Pak Prabowo kan punyanya cuma 1, si Bobby itu, gitu kan. Terus juga filosofi kebahagiaan, dia kayaknya ingin menyampaikan sesuatu juga supaya lebih bahagia. Habis, aduh pusing banget ya dengan politik sekarang. Terus juga tadi ada beberapa buku lagi yang juga ingin disarankan, terutama gue tertarik tuh buku yang gimana caranya supaya capres-capres kita, terutama Pak Prabowo ini bisa mengenal masyarakat kehidupan masyarakat bawah. Tadi bukunya apa, Pan? Judulnya, Pan? Judulnya Profesi Wong Cilik. Profesi Wong Cilik, Tulisan dari Iman Budi Santosa. Iman Budi Santosa. Oke. Itu rekomendasinya Mas Steven. Sekarang kita menuju ke Mas Toto. Mas Toto, lo mau merekomendasikan apa buat para capres? Mau khusus capres tertentu juga boleh. Kudu ya? Yang enggak, bebas-bebas aja. Oke, kalau begitu saya rasa rekomendasi. Diketawa dulu gua. Ini gua curiga nih, kayaknya mau iseng nih kayaknya nih. Orang mau rekomendasiin buku iseng. Kalau gue rekomendasiin buku, gue cuman punya 2 buku ini yang kalau bapak-bapak calon presiden atau nanti siapapun jadi presiden, kayaknya bisa memetik keuntungan dari membaca buku-buku ini. Gitu. Jadi gue nggak akan menyarankan buku ini untuk bapak ini, buku ini untuk bapak. Okay. Karena gue cuma punya 2 buku dan menurut gue buku ini memang basic banget. Basic tapi kudu dibaca. Oke. Kudu. Berarti gue otoriter dong gue. Gue kalau jadi presiden berarti gue otoriter dong kalau gue bilang kudu dibaca. Enggak ya. Kalau rekomendasi Pak, rekomendasi. Saya jadi presiden nggak boleh otoriter Pak. Harus demokratis tetap kan ya. Oke. Gitu. Saya juga nggak boleh kayak Rani tuh emosinya meledak-ledak, nggak boleh. Kalau jadi presiden tuh harus santai gitu kan, dikritik oke. Yang emosinya meledak-ledak tuh gue, jadi lu ngatain gue, ya udah nggak apa-apa. Iya, kan kalau jadi presiden tuh kayak Rani gak cocok jadi presiden kalau berdua karena terlalu emosional jadi orang kan, nggak boleh gitu. Jadi itu santai kayak Steven gitu kan, nggak jadi presiden. Mas Toto coba ya, itu jangan berpanjang-panjang. Buku Anda itu apa? Buku Anda itu apa? Enggak, orang kalau saya bilang gitu harus ada konteks, jadi orang tahu gitu kan logikanya gimana gitu. Jangan langsung istilah gitu, nggak penting kalau presiden nggak tahu istilah juga. Oke. Buku yang akan saya sarankan ini ada 2 sebenarnya. Gitu. Pertama adalah buku fiksi. Yang kedua adalah buku non fiksi. Jadi adil dong. Adil. Kan demokrasi harus adil. Adil. Udah tahu kan non fiksi sama fiksi semuanya udah tahu kan? Udah tahu ya. Nggak usah dibahas istilahnya. Nah kalau istilah non fiksi sama fiksi nggak apa-apa, langsung nggak usah dijelasin. Dia orang udah pada tahu gitu kan. Fiksi. Nah fiksi ini buku yang sebenarnya pernah kita bahas. Karena kita pernah bahas berulang-ulang kalau nggak salah. Enggak ya. Pernah kita bahas nggak sih? Lupa gue. Tapi pernah disebut berulang-ulang ya pasti, yaitu buku Little Prince. Bukunya gimana bacanya ya? Maaf, saya nggak pintar bahasa Perancis. Perancis ya ini ya? Atau nggak pintar bahasa Jerman seperti Pak Prabowo. Bukunya Antonin de Saint-Exupéry. Itu ya bacanya kali ya? Little Prince. Buku ini sendiri sebenarnya buku fiksi. Mungkin bukunya tipis, tapi menurut saya bukunya dalam dan pernah jadi perdebatan di pembahasan kita ya. Buku ini tuh sebenarnya buku anak-anak atau buku orang dewasa. Nah, begitu. Karena pembahasannya dalam gitu. Buku ini juga nggak tebal, jadi ada ilustrasinya juga dan sudah diterjemahkan kalau nggak salah lebih dari 300 bahasa. Saya sendiri mencoba mengkoleksi berbagai macam bahasa. Terakhir tuh kalau nggak salah di Indonesia tuh ada pernah nerjemahan dalam bahasa Sunda loh. Dan bahasa Sundanya itu nggak pakai roman, nggak pakai abjad Romawi. Aksara Sunda. Aksaranya Sunda. Gitu. Keren banget.
Tapi kan yang nggak pernah terjawab dari cerita kita kan karena dulu kita mau bikin episode khusus tentang Little Prince tapi nggak pernah kesampaian nih. So relevansinya kenapa lu itu mau sarankan buku itu buat para capres tuh kenapa? Pertama adalah kita bagaimana dulu seperti tadi si Stephen bilang ya. Stephen malah menyarankan buku Filosofi Kebahagiaan. Ya. Di dunia ini gitu ya, kita butuh hiburan. Nah itu salah satu kegunaan buku fiksi. Butuh hiburan dong, yang nyantai-nyantai. Cuman ketika nyantai kita dapat sesuatu kan. Nah bukunya kenapa? Karena buku ini akan membawa kita sebenarnya berimajinasi. Buku ini membuat kita sebagai orang dewasa sebenarnya dipaksa untuk ikut berimajinasi. Karena salah satu jalan ceritanya begitu gitu. Coba deh dibaca tentang misalnya bagaimana seorang narator ini, seorang pilot yang dulu ketika kecilnya, di awal gitu kecilnya, dia menggambar, menurut dia menggambar ular, apa namanya, boa, ya, ular, boa itu apa, piton ya, pokoknya ular lah gitu. Tapi orang bilang enggak, orang menganggap gambarnya itu ternyata sebuah topi kalau nggak salah gitu kan. Tapi ya begitulah, dalam menjadi seorang pemimpin menurut gua gitu, dan kita kebanyakan, kita juga bisa membaca atau bisa mampu melihat di luar yang eksplisit gitu. Yang implisit juga harus lihat. Dan kadang-kadang kita harus out of the box gitu. Kalau yang adult ya harus bisa jadi anak kecil lagi karena kita bisa menggali hal-hal dan banyak banget gitu di buku ini. Misalnya apa ya? Di salah satu babnya adalah bagaimana dia itu membaca seperti gini. Si pilot itu suruh menggambar sebuah sip. Sip itu apa ya? Sip itu kambing ya. Biri-biri kan gitu. Biri-biri ya. Terus biri-birinya kenapa biri-birinya harus dikasih kandang gitu. Orang kata si Little Prince. Narrator tuh sebenarnya di buku ini ada seorang narrator dan ketemu seorang Little Prince dari sebuah planet gitu. Dan salah satu episodenya adalah si pilot ini yang ketika pesawatnya rusak disuruh gambar biri-biri gitu. Dan biri-birinya itu menurutnya harus dikasih kandang kalau nggak salah gitu ya. Tapi harus dikasih tag, harus dikasih tali. Terus ditanyain sama Little Prince kenapa harus kasih tali? Nah, kalau nggak lepas gitu kan. Intinya begitu. Terus kata Little Prince, orang ternyata setelah belakangan tahu bahwa planetnya si Little Prince itu adalah kecil, nggak lebih besar dari sebuah asteroid gitu. Kalau nggak salah istananya itu cuma sebesar rumah gitu. Dan pesan-pesan seperti itu banyak di cerita-ceritanya. Gua nggak akan bahas satu-satu, tapi paling nggak seharusnya kita sebagai pembaca jadi tahu apa yang implisit gitu. Apa sih yang harus kita lihat dulu gitu sebagai kalau kita melihat situasi gitu ya. Apa yang harus kita telah dulu, nggak serta-merta menyimpulkan seperti itu kayak gitu. Harus melihat di banyak sisi, harus melihat dari sisi mana sehingga ketika kita ngambil keputusan, ketika kita komen sesuatu juga jadinya lebih bermakna gitu. Jadi lebih tepat sasaran, misalnya kayak gitu. Ini seru banget ya. Aku sampai kayak ini harus coba dimulai baca lah gitu. Yang belum pernah baca, saya belum pernah baca. Lanjut, Pak Toto. Lanjut. Nah, itu buku yang non-fiksi. Yang kedua sebenarnya buku yang kalau Stephen menyarankan buku Filosofi Kebahagiaan. Wah, itu keren banget tuh. Kita waktu itu udah pernah bahas ya, Pak. Tolong didengar. Kalau gue ingin juga sebenarnya merekomendasikan buku tentang filosofi juga. Tapi kalau filosofi itu banyak banget gitu ya, dan kadang-kadang berat. Nah, ada satu buku yang menurut saya itu enak banget Pak buat dibaca, yaitu bukunya Will Durant ya, yang seorang filosof. Will Durant, D-U-R-A-N-T, D-U-R-A-N-T. Will Durant, itu yang tentang bukunya itu yang berjudul The Story of Philosophy. Jadi sebenarnya ini tuh membahas tentang filosof terkemuka gitu ya, dari mulai Plato gitu ya, terus ada siapa lagi, Aristotle gitu. Jadi sebenarnya dia ngebahas tentang apa pemikiran-pemikiran sama sedikit sejarah gitu ya, filosofer ini. Jadi dari Plato kalau nggak salah sampai Nietzsche kalau nggak salah. Gitu. Jadi kenapa sih sebenarnya kita kan belajar filosofi kadang-kadang berat banget ya. Stephen gitu kan kita bahas, aduh berat banget belajar filosofi. Nah, ini pentingnya untuk baca buku yang
agak lebih tipis gitu. Nah, buku ini tuh sebenarnya udah lama banget terbitnya, nggak buku lama, mungkin di antara bapak-bapak calon presiden mungkin udah pernah lihat atau mungkin udah pernah baca. Bukunya sebenarnya banyak diterbitkan lagi dalam bentuk buku saku gitu. Jadi sebenarnya bisa dibawa kemana-mana gitu, Little Prince-nya bisa dibawa kemana-mana gitu ya, kalau lagi jalan-jalan katanya sekarang atau nanti ketika sudah menjabat presiden. Nah, The Story of Philosophy Wildon itu juga udah banyak diterbitkan dan bentuknya saku gitu. Ya memang sih tulisannya agak jadi kecil-kecil, tapi ya sebenarnya lengkap untuk menelaah filosofi gitu, menelaah dunia filsafat gitu. Kenapa? Karena menurut saya di antara kualitas calon pemimpin gitu ya, atau pemimpin itu adalah kemampuan untuk berpikir, yaitu kemampuan filsafat gitu ya, yang mampu, yang lebih ke basic gitu, bukan melulu persoalan teknis kalau menurut gua gitu, ngasah logika, ngasah sesuatu yang lebih dalam dari sekedar dari sekedar sifat-sifat yang teknis gitu. Lebih dari sekedar yang cuman black and white dari urusan hukum gitu. Misalnya hukum dibolehkan belum tentu secara etika pas kan gitu misalnya. Jadi boleh-boleh aja gitu. Jadi kita harus punya kepekaan seperti itu kalau menurut gua sebagai pemimpin. Ini orang yang lagi dengerin Toto ngomong nih sama agak dengan dengerin Steven tadi. Ini arahnya kemana nih Toto nih? Nebaknya yang calon yang mana ya? Semua calon, kan saya tidak Semua ambil, calon. tidak Iya. terpilih kan. Nggak masalah calon tertentu juga gitu kan, itu bebas-bebas aja. Nggak masalah. Oke. Bebas aja. Jadi Emang calonnya memang udah tertentu. ah, Calon memang udah tentu, cuma 3 itu, nggak ada yang lain. Tapi satu hal ya yang ini sebelum gue masuk ke bahasan gue, jarang banget gue bilang diekspos ya para capres-capres ini dari segi bacaan-bacaan mereka gitu ya. Sayang banget sih menurut gue, ya kan? Dan ketika sudah jadi presiden pun banyak presiden-presiden kita yang jarang mengekspos bacaan-bacaan mereka. Sayang gitu loh. Kayak Obama itu kan setiap tahun mengeluarkan daftar buku yang dia baca gitu kan ya. Dan itu sudah menjadi tradisi juga bukan hanya Obama tapi juga di beberapa presiden termasuk Bill Clinton gitu yang mengumumkan bacaan mereka. Jadi secara tidak langsung ini juga ingin menunjukkan bahwa nih calon-calon atau presiden-presiden ini juga punya buku dan punya keberpihakan juga pada para penulis gitu kan ya, mengajak orang beli buku gitu kan ya, untuk membaca gitu itu kan ada. Bahkan untuk industri musik misalnya Obama juga punya list lagu-lagu favorit dia gitu kan, menarik kan. Nah, sebenarnya itu yang menurut gue kalau kita sebagai pemilih dalam tanda kutip yang cerdas gitu ya, gue lebih tertarik untuk kayak gitu. Jadi nggak cuma buku sebenarnya, musik apa yang Bapak suka, film apa atau TV series apa yang Bapak suka, berita majalah atau terbitan apa yang Bapak suka, ya kan, berita TV apa seperti apa yang Bapak suka. Jadi kita bisa nebak atau bisa menyimpulkan sendiri lah ya, walaupun bisa jadi salah, bisa jadi benar. Sepertinya Anda tuh seperti apa gitu, kecenderungan polisinya nanti. Karena bagaimanapun kan dipengaruhi, ini nggak sih? Misalnya Rani gitu, suka rock, mungkin ya kita bisa, Rani ternyata yang kayak begini, rocknya juga mungkin seperti apa. Kalau musik kan itu pemilu 2014 kan udah diangkat tuh bahwa Pak Jokowi suka rock gitu kan. Kalau budaya populer sebenarnya di pemilu ini kan Pak Anies ya sempat diangkat dia suka anime gitu ya. Oh iya, Pak Anies suka anime ya? Oh. Sempat diangkat. Dia suka apa Pan? Masih ingat kapan? One Piece bukan ya? One Piece bukan. One Piece. One Piece. Gitu. Tapi kan penting banget tuh kan kalau gue pribadi ya mungkin ya karena penggemar anime itu gede basisnya gitu. Tapi imbangin juga dong, misalnya cerita, oh iya kalau saya dulu saya suka, kalau misalnya gue niru Prof Mahfud kalau ngomong kan ya, kalau saya dulu suka saya itu nonton itu baca komik itu Mahabharata tuh, misalnya konteksnya jelas ya kenapa gitu kan, kenapa lu suka Mahabharata, kenapa gitu kan. Jadi ya kita sih cuma bisa berharap bahwa ketika sudah menjadi pemimpin ataupun juga nggak jadi pemimpin, mereka tetap bisa bantu kita untuk mengekspos mengangkat kembali minat baca buku orang gitu. Jangan cuma bisanya, maaf nih ya, jangan tersinggung ya bapak-bapak pemimpin ya, bisanya cuma melantik duta baca, tapi
Yang kita perlukan justru duta baca yang paling penting itu adalah orang nomor 1 di Indonesia. Dengan segala hormat kepada Mbak Nana ya, bukan berarti Mbak Nana nggak baik jadi duta baca gitu. Susah nih orang Impact, kita ngomong impact. di Indonesia tuh kalau ngomong tuh harus selalu hati-hati gitu. Makanya, Oke. makanya kita kalau ngomong, sebenarnya gue juga bisa nyentil salah satu atau ketiga-tiganya gitu. Iya. Cuman gue nggak takut. Sebenarnya kalau sama calon presidennya gue nggak takut. Pendukungnya. Gue nggak takut. Pendukungnya gue sama netizen gue lebih takut. Gue rasa Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo gitu ya. Gue rasa sih santai orangnya. Mungkin juga nggak tahu juga kita sentil gitu. Iya. Netizennya yang kita khawatirkan. Jadi full disclaimer bahwa rekomendasi buku yang kita berikan saat ini itu benar-benar pure karena kita punya buku-buku tertentu yang menurut kita menarik untuk dibaca oleh si capres. Jadi jangan dibaca dari sisi apa atau kenapa hanya ini enggak. Oke. Sekarang giliran buku gue mau minta tolong Steven dong. Tadi Steven minta gue jadi Pak Prabowo, jadi Pak Anies gitu kan ya. Gue sekarang minta lo jadi salah satu capres, Pak. Dimulai dari Pak Anies. Lo ceritanya datang ke toko buku gue. Gue mau kasih buku-buku yang berbeda dengan antara 3 capres ini. Sebelum aku mampir ke sana, aku akan infoin ini Bang Rani Mas Soto di situsnya haveanisday.com. Ini ada kayak situs gitu kan. Terus ada tulisan, ada klik-klik objek klik gitu yang bisa diklik gitu ya di buku, di rak buku gitu, ada di sini dikasih buku rekomendasi Pak Anies gitu. Oh gitu ya? Iya, di haveanisday.com. Nice. Oh iya. Ya di rak bukunya ya. Coba gue lihat buku yang gue mau rekomendasiin nama Pak Anies sudah ada belum? Belum ada. Oke. Iya. Fun. Terus sekarang jadi Pak Anies siap. dulu. Halo, assalamualaikum Pak Rane. Ya, Pak Anies, silakan Pak Anies. Masuk Pak. Silakan lihat bukunya. Boleh. Ada rekomendasi apa nih? Oke, saya kalau lihat pilihan-pilihan buku Bapak ini kan banyak buku self-help ya. Wah, kebetulan saya ini penggemar buku self-help. The Power and Progress, ada Atomic Habits, ada sejarah juga. Oke, buku yang saya mau sarankan untuk Pak Anies kali ini ditulis oleh Profesor Adam Grant. Namanya Originals, How Non-Conformists Move the World. Jadi Profesor Adam Grant ini seorang penulis sains dia itu seorang penulis popular science dan dia juga seorang ahli psikologi ya, khususnya psikologi organisasi. Jadi judul bukunya sekali lagi Originals, How Non-Conformists Move the World. Jadi idenya di bukunya Pak Adam Grant ini, nanti kalau Bapak jadi presiden dan terpilih ya bisa ajak Adam Grant datang ke Indonesia ya Pak ya. Jadi idenya itu bagaimana bahwa di dunia ini untuk mencapai sesuatu itu ada 2 macam, lewat conformity atau originality. Conformity itu adalah selalu tampil beda gitu ya. Conformity itu adalah selalu mengikuti arus. Jadi mengikuti status quo, pokoknya lempeng-lempeng aja lah gitu. Terus ada yang namanya originality. Jadi mereka menempuh jalan yang tidak pernah ditempuh oleh orang sebelumnya, berani melawan arus, tapi justru melahirkan karya-karya baru, hal-hal baru gitu. Nah itu sih saya menyarankan buku ini menarik untuk Bapak baca karena bagaimana caranya kita melahirkan ide-ide original, ide-ide baru buat negeri ini gitu Pak. Entah nanti Bapak jadi presiden atau tidak itu bebas-bebas saja. Jadi intinya Adam Grant itu ngajak kita untuk melihat bagaimana kita bisa membuat perbedaan-perbedaan di sekeliling kita dengan gagasan-gagasan yang original di tengah-tengah budaya yang sudah konservatif dan orang-orang yang cenderung ikut arus aja gitu. Jadi ini kalau ada salah satu bagian misalnya bicara tentang pemimpin, jadi dia selalu bilang, Profesor Adam Grant itu selalu bilang, pemimpin itu seringkali terlalu hati-hati, akibatnya nggak ada waktu buat mikirin ide-ide baru. Nah, kalau dengan membaca buku ini dengan ide-ide dari Profesor Adam Grant ini, mudah-mudahan kita terpacu untuk ngikutin atau mendapatkan ide-ide baru. Dan sebuah institusi atau organisasi juga seringkali terjebak dalam apa yang disebut sebagai groupthink. Jadi
pola pikir yang seragam, entah itu di dalam organisasi, institusi, departemen, sudah seragam dengan keinginan gue nggak mau cari masalah lah gitu ya. Gue nggak mau dianggap nggak patuh. Gue nggak mau gue cuma pengen menjaga kedamaian aja gitu. Karena kalau gue beda dikit takutnya nanti malah jadi masalah. Itu groupthink itu yang membuat orang terjebak sehingga mereka tidak berpikir secara inovatif gitu. Padahal menurut Adam Grant, dunia ini penuh dengan orang-orang yang berani beda, berani melawan arus, dan itu juga termasuk para politisi-politisi gitu yang sudah melakukan itu. Intinya sih begitu, bukunya original tuh Pak Anies. Apakah Bapak berminat? Oh ya, boleh. Itu buat Pak Anies gitu. Nah sekarang buat Pak Prabowo nih, mana Pak Prabowo-nya nih? Ini toko buku apa namanya ini? Saya main masuk aja ini, saya nggak tahu ini toko buku apa ini. Ini toko buku apa ini? Satria Buku Cabang Bintaro, Pak. Oh iya bagus. Oke, toilet sebelah mana ya Mas ya? Mau ke toilet dulu saya. Boleh dong. Boleh Pak. Monggo Pak. Biar santai lihat buku-bukunya nanti ya. Nah. Ya udah, sambil Bapak nunggu Bapak ke toilet, silakan Pak Ganjar, monggo Pak Ganjar, silakan masuk Pak Ganjar. Ya Pak Ganjar dulu ya, Pak Ganjar dulu. Saya mau ke toilet dulu. Nanti saya belakangan aja. Silakan Mas Steven lagi. Pak Ganjar, silakan Pak Ganjar. Ada yang dicari Pak? Pak Prabowo lagi ngisi. Kacau. Oh iya, oke. Dengan Pak Ganjar nih ya ceritanya. Ya, silakan Pak. Gimana Pak? Mari masuk Pak. Ini toko buku Satria Buku Cabang Bintaro Pak. Ini baru habis sepedaan nih Pak Rane. Ini ya betul Pak. Betul. Ini mumpung lewat aja ya Pak. Ada 1-2 koleksi yang bagus ya. Boleh buat saya, ya. Oh ada Pak, ada. Secara khusus saya sudah menyiapkan ini buku dari George Orwell Pak. Ini buku klasik. Judulnya 1984 atau 1984, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya Bapak kesulitan baca bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Atau nanti minta tolong dibacakan sama Mas Alam ya. Ini kalau bahasa Indonesianya itu diterjemahkan oleh Landung Simatupang, yang terjemahannya bagus banget. Jadi bahkan ketika Bapak membaca buku itu, Bapak akan serasa kayak membaca buku sastra yang berbeda gitu. Tapi padahal ini intinya adalah 1984-nya George Orwell. Saya nggak tahu apakah Bapak dulu waktu di Gajah Mada udah baca atau belum. Saya asumsikan belum. Jadi ini adalah sebuah novel distopia ya Pak ya, yang ditulis tahun 49, yang bercerita tentang kehidupan masyarakat di zaman itu yang banyak dikontrol oleh negara, banyak dikendalikan oleh negara. Tapi menariknya, walaupun ini ditulis tahun 1949, tapi kok sekarang di tahun 2000-an ini banyak jadi kenyataan. Jadi misalnya bagaimana kita selalu dipantau oleh namanya Big Brother. Jadi di tahun 84 itu, versi George Orwell itu ada katanya pemerintah yang memantau terus kehidupan masyarakatnya lewat layar-layar di ruang tamu mereka. Dan sekarang bahkan bukan di ruang tamu aja, di genggaman orang itu juga dipantau. Nah itu yang mereka istilahkan sebagai Big Brother. Jadi di situ, di negara itu, manusia dibuat seragam, dibatasi pergerakannya, itu semua demi mempertahankan kekuasaan. Bahkan tidak jarang mereka membelokkan sejarah supaya masyarakat itu menjadi lebih patuh gitu ya. Karena mereka tidak mau masyarakat itu membaca sumber-sumber bacaan atau informasi lain selain dari informasi yang keluar dari mereka. Nah, kenapa saya berikan kepada Bapak ini? Karena Bapak itu kan dari partai yang sangat besar Pak. Pak Ganjar ya. Jadi Bapak juga mungkin bisa mempelajari ini dan melihat potensi bahwa sebetulnya dari buku fiksi ini, ketika kekuasaan itu sudah lama, sudah begitu mengakar, kadang-kadang berpotensi untuk lupa kepada rakyat gitu. Jadi mudah-mudahan dengan membaca ini Bapak akan justru tahu, wah ini kalau menurut 1984 ini bahaya nih potensinya, sehingga saya akan lebih berhati-hati ketika saya menjadi pemimpin. Begitu Pak Ganjar, mudah-mudahan berkenan Pak. Mohon izin kalau tidak berkenan. Oh oke. Ya pokoknya merah ya merah. Ya. Dan selalu kayak Bung Karno sendiri selalu bilang kan, jangan pernah melupakan sejarah. Gitu Pak. Terima kasih Pak Ganjar. Loh Pak Prabowo udah balik dari WC Pak. Sudah, maaf lama. Nyasar tadi ke gudang dulu saya. Lihat. Ke gudang loh Pak. Salah masuk saya.
Oh iya. Oh, jadi ini toko bukunya Mas. Tadi saya tinggal ke toilet. Oh, jadi itu buku-bukunya tadi. Ya. Wah, ini Mau melihat-lihat buku? masih banyak bukunya Mas. Ya. Saya tinggal ke toilet, kenapa belum laku semua ini buku-buku? Iya Pak, tadi soalnya banyak capres datang ke sini, jadi nggak ada yang berani masuk, itu dijaga semua sama pas pampres Pak. Oh, itu tapi memang kita tuh harus menggalakkan pembaca buku gitu ya. Begitu. Literasi itu harus ditingkatkan. Betul. Supaya buku tuh cepat laku gitu loh. Betul Pak. Banyak terbit, cepat laku. Gitu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Dulu Pak. Apa? Bapak nggak mau beli buku atau minta rekomendasi? Oh iya, boleh. Saya itu gini-gini juga banyak buku Mas. Banyak baca buku. Tapi oke, nggak apa-apa. Apa sarannya? Ini Pak, Bapak kan sering dianggap keras, ya, mantan jenderal loh. Masa sih? Gemoy begini kok. Ya kalau gemoy itu kan dianggapnya masih ketika debat nanti Bapak justru menunjukkan lagi tuh kembali ke sifat awalnya. Oh. Kata orang Pak. Bukan kata saya Pak. Maaf. Itu saya nggak apa-apa loh. Kalau saya nggak apa-apa, nanti netizen loh yang marah-marah itu. Kalau saya nggak tanggung jawab loh. Saya minta maaf. Maafnya sama Bapak sekarang gitu. Tapi intinya Pak, sebenarnya rekomendasi dari kami itu supaya Bapak itu lebih lembut lagi hatinya. Kami menyarankan buku sastra Pak. Jadi buku-buku sastra itu melembutkan hati. Jadi misalnya Bapak ya bisa baca-baca buku puisi kayak misalnya puisinya Pak Sapardi Djoko Damono, ya kan? Puisinya Sutarji Kalsumbari, W.S. Rendra, itu menarik Pak. Itu sastra itu. Oh, gitu. Kalau misalnya Bapak mau membaca novel, ya saya sarankan novel-novel sastra kayak Pak Pramudia Anantatur dengan Bumi Manusia. Waduh. Atau ini salah satu rekan baik kami ini baru bikin novel itu judulnya Laut Bercerita. Atau paling favorit dari saya Pak, ini kalau Bapak kebetulan saya masih punya edisi lama ini tahun 2001 ini masih ada cetakan lama ini. Apa itu Mas? Judulnya Iblis Tidak Pernah Mati oleh Seno Gumira Adjidharma. Oh, jadi memang Iblis itu tidak pernah mati ya sama Mas Seno tadi ya? Itu kumpulan cerpen, itu Mas Seno Gumira Adjidharma. Oh, itulah pengarangnya. Nah itu Pak, makanya Bapak perlu santai dulu Pak, santai dulu, baca buku dulu ya. Jadi itu kumpulan cerpen itu di situ banyak kumpulan cerita-cerita menarik, misalnya ada cerpen favorit saya misalnya Pak ya yang judulnya Dongeng Sebelum Tidur. Itu tentang penggusuran di Jakarta tapi diceritakan ala dongeng pengantar tidur. Oh begitu. Gitu. Atau Jakarta Suatu Ketika, itu juga cerpen favorit saya yang penulisnya itu melihatnya dari perspektif seorang kameramen. Gitu. Jadi dia 98 dari perspektif seorang kameramen, misalnya kayak long shot-nya seperti apa, close up-nya seperti apa. Nah itu mungkin menarik karena Bapak pun ada di era seperti itu dan mungkin ini bisa menjadi kayak sampingan atau melihatnya dari sudut pandang lain. Gitu Pak. Betul. Sepertinya saya memang pernah di era seperti itu. Nanti saya ingat-ingat. Ya. Tapi saya mau kasih oleh-oleh karena Bapak udah belanja buku di kami. Kalau oleh saya suka. Paling suka saya. Ini gratis. Oh gratis, saya paling suka lagi saya. Nah itu Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo, saya kasih oleh-oleh masing-masing satu buku yang sama Pak. Oh boy. Mohon izin ini supaya sekedar mengingatkan kembali. Ini ada satu buku buat Bapak semuanya ya, sama judulnya. Judulnya adalah buku Undang-Undang Dasar 1945. Supaya Bapak selalu ingat bahwa negara kita punya konstitusi, Pak. Mas. Kayaknya cukup sekian karena kita takut ya. takut banyak didatangin tukang bakso. Ya wes ya, thank you banget. Oke, selamat malam ya. Thank you. Mas.